Cek. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, selesai diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina pada Kamis petang. Ahok mengaku sudah memberitahu semua yang ia ketahui kepada penyidik. Ahok diperiksa selama kurang lebih 8 jam oleh penyidik Kejagung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ahok mengaku menjadi saksi dari 9 orang tersangka yang sudah ditetapkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini terkejut bahwa data yang dihimpun penyidik sangatlah lengkap. Terlebih, ternyata ada praktik-praktik yang menyeleweng yang terjadi di Pertamina. Ahok pun menyatakan siap jika dipanggil kembali oleh penyidik untuk memberikan keterangan tambahan. Dikit aja Pak Ahok. Pak, maju lagi Pak, maju lagi Pak. Di tengah aja Pak, di tengah aja. Oke, siap, siap, bentar guys. Oke, boleh diganti bentar. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung saya nggak tahu, saya dipanggil ya. Kan lapisannya kan masih dirut-dirut yang lama. Kalau Pak Pribadi harusnya langsung dipanggil mungkin. Pak, sebagai makluman di penjara. Yang Bapak ketahui juga. Tep. Oke, yuk. Dikit aja Pak Ahok. Pak, maju lagi. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh ya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampai pada Kejaksaan penyidik, intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah.
Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa tuh. Pak Ahok tadi terbilang lama, Pak Ahok ada pertanyaan, Pak Ahok tadi terbilang lama pertanyaan di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Tapi wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Mungkin sama Oh, fakta baru ada yang terkait dengan Nggak, nggak. yang baru yang Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Saya tahu lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 udah 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Pak, kalau dari kesesuaian antara misalnya saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa Pak yang Bapak spill dari dokumen itu? Pokoknya ini aja, saya kira nanti tunggu aja, ya Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung ya kita diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ada Gitu ya. soal nama Ria Sekalian atau broker-broker lainnya sih Pak? Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin namanya, itu biar Makanya terungkap juga. saya dari dulu ngotot bikin LKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita yang lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim, kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju, lalu kami akan beli. Pak, dikit aja Pak Ahok. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh ya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampai pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa tuh. Pak Ahok tadi terbilang lama, Pak Ahok ada pertanyaan, Pak Ahok tadi terbilang lama pertanyaan di dalam terkait dengan kasus ini Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Tapi wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya.
Fakta baru ada. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 udah 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Kalau dari kesesuaian antara misalnya saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa yang Bapak spill dari dokumen itu? Ini aja, saya kira nanti tunggu aja, ya Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia kita diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ada Gitu ya. soal nama Ria sekali atau broker-broker lainnya sih Pak? Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin namanya itu biar Makanya ungkap juga. saya dari dulu ngotot bikin LKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita yang lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim, kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju, lalu kami akan beli tanpa tender, tapi tendernya di LKPP, di katalog itu. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh ya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampai pada kantor Kejaksaan Penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Pak Ahok tadi terbilang lama, tadi terbilang lama pertanyaan Di dalam terkait dengan kasus ini Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Tapi wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Mungkin soal Fakta baru ada. apakah ada beda Enggak. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat.
Tapi ya saya kaget, ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 udah 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Kalau dari kesesuaian antara misalnya saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa Pak yang Bapak spill dari dokumen itu? Oke, ini aja. Saya kira nanti tunggu aja. Ya Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia kita diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya, saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ada Gitu ya. soal nama Ria sekali atau broker-broker lainnya sih Pak? Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin namanya, itu biar Makanya ungkap juga. saya dari dulu ngotot bikin LKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim. Kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju, lalu kami akan beli tanpa tender, tapi tendernya di LKPP. Pemirsa, sementara itu Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar mengatakan pertanyaan yang diajukan penyidik ke mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih bersifat umum. Ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan, termasuk bagaimana tugas dan fungsi Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Hal ini terkait dengan fungsi pengawasan, termasuk mengawasi importasi, tata kelola minyak mentah, dan produk kilang subholding PT Pertamina Patraniaga. Harley Siregar mengatakan, Ahok selama pemeriksaan tadi belum membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Namun, Ahok sudah membawa data yang bersifat soft copy. Menurut Ahok, Kejagung perlu mengambil data di Pertamina untuk selanjutnya dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Diketahui pemirsa, Ahok hadir di Kejaksaan Agung pada Kamis pagi tadi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama tahun 2018-2023. Sebelum diperiksa, Ahok menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi di Pertamina sebenarnya lebih berkaitan dengan subholding atau anak perusahaan, bukan pada struktur utama perusahaan itu sendiri. Ahok juga membawa data rapat yang dimiliki oleh Pertamina sebagai bahan pendukung dalam pemeriksaan. Hal ini juga tadi sudah dinyatakan oleh Ahok selepas ia diperiksa oleh penyidik. Dalam perkembangan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk 6 petinggi dari anak perusahaan Pertamina. Tersangka yang diincar meliputi Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Fernandi, serta sejumlah nama lainnya. Terdapat juga 3 broker yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Muhammad Keri Adrianto Riza dari PT Navigator Katulistiwa. Kejagung memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini pada tahun 2023 saja mencapai 193,7 triliun rupiah.
benar pada hari 13 Maret. Aman nggak? Pemeriksaan kepada saksi bersama bahwa pertanyaan yang dilakukan dalam saat ini masih bersifat pertanyaan umum, ya, setidaknya dan 14 pertanyaan semua yang bersangkutan lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding PT Pertamina Persero terkait dengan pelaksanaan fungsi konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola dan perwakilan di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen, ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy, di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina di Persero, ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat, ya, yang dilakukan oleh direksi atau komisaris, dan dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor, ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita pada saat yang sama juga dilakukan ekspor, ya, terhadap minyak mentah dan jadi semua ini masih dalam proses, ya, dan penyidik akan terus mendalami, ya, keterangannya sembari kita masih menunggu, ya, dokumen, ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya, dan itu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap itu. Tapi ada keputusan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok, ada hal yang baru? Nah, karena yang bersangkutan kan menjawab setiap pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih lebih bersifat umum, ya, terkait dengan usia yang bersangkutan, kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana-rencana ekspor impor, ya. Nah, semua itu tentu diarahkan pada peran dari 9 tersangka. Terus kalau pemeriksaan terhadap 9 tersangka yang jajaran teknis kemarin gimana Pak? Apa perkembangannya? Ya, semua itu akan tentu diarahkan pada bagaimana dalam konteks pembuktian terhadap perbuatan tersangka. Yang saksi yang kemarin Iya, yang regional. Iya, semua yang regional, yang teknis, ya. Bahkan ada juga beberapa yang sudah diperiksa, termasuk yang direksi, kan. Nah, jadi semua itu dalam rangka bagaimana penyidik menemukan
bukti sebanyak mungkin, ya, untuk lebih terang dari Pak, ada rencana pemanggilan Ahok lagi nggak Pak? ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kan tadi sanksi kan tidak kalau membawa dokumen itu kan itu adanya di Pertamina. Jadi mungkin dalam soft copy ya. Nah itu kan kita mau harus dokumennya ya. Jangan sampai ada data yang berbeda. Nanti kita mintakan dulu, kemudian akan dipelajari. Nah kalau memang masih diperlukan tentu akan dilakukan pemeriksaan. Pak, kalau orang-orang senang itu bagaimana Pak yang ditemukan oleh DPR? Apakah mereka masih memainkan HP, SK gitu, yang grup orang-orang senang? Kok di sini tidak ada. Pak, ada fakta baru lagi nggak Pak ditemukan saat pemeriksaan? Pak, ekspor impor itu kan Pak Ahok tadi mengetahui ada ekspor impornya. Itu apakah mungkin Pak Ahok jadi tersangka atau seperti itu cukup nggak Pak? Ya ini kan pemeriksaan saksi, jadi tidak semua orang harus jadi tersangka. Jadi bagaimana pengetahuannya terhadap perbuatan para tersangka itu yang difokus. Pak, ini kan saksi Pak Basuki ini kan diperiksa sebagai komisaris utamanya Pertamina, perannya sebagai pengawas gitu kan. Tapi kenapa penyidik melompat meminta keterangannya, sementara pengambil kebijakannya sampai saat ini belum diperiksa di level Pertamina, kayak direktur utama dan sebagainya. Ya semua itu didalami, sabar aja ya semua didalami, dan kan ini belum selesai penyidikan. Apa memang sudah ada pemanggilan untuk direktur utama untuk dimintai keterangannya? Kalau nanti sudah dipanggil akan disampaikan ya, tapi itu bagian dari strategi penyidikan. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, selesai diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina pada Kamis petang. Ahok mengaku sudah memberitahu semua yang ia ketahui kepada penyidik. Ahok diperiksa selama kurang lebih 8 jam oleh penyidik Kejagung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ahok mengaku menjadi saksi dari 9 orang tersangka yang sudah ditetapkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini terkejut bahwa data yang dihimpun penyidik sangatlah lengkap. Terlebih, ternyata ada praktik-praktik yang menyeleweng yang terjadi di Pertamina. Ahok pun menyatakan siap jika dipanggil kembali oleh penyidik untuk memberikan keterangan tambahan. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung saya nggak tahu, harusnya dipanggil ya. Kan sisanya kan masih dirut-dirut yang lama. Kalau Pak Rifat Mak harusnya pasal di juga dipanggil mungkin. Sebagai maksimal di penjara. Emang katanya yang Bapak ketahui juga. Oke, yuk. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional, saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh ya belum baliknya. Aduh.
Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampai pada kantor kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa tuh. Tadi terbilang lama, tadi terbilang lama pertanyaan di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Ya wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Fakta baru ada pengadaan beda terkait dengan yang baru yang Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 udah 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Kalau dari kesesuaian antara misalnya saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa yang Bapak spill dari dokumen itu? Oke, ini aja, saya kira nanti tunggu aja, ya Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia kita diperiksa kan. Jadi Bapak bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ada Kita soal nama Rias Kawir atau broker-broker lainnya sih Pak? nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin namanya, itu biar Makanya ungkap juga. saya dari dulu ngotot bikin LKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita yang lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan sudah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim. Kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju. Pemirsa, sementara itu Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar mengatakan pertanyaan yang diajukan penyidik ke mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih bersifat umum. Ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan, termasuk bagaimana tugas dan fungsi Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Hal ini terkait dengan fungsi pengawasan, termasuk mengawasi importasi, tata kelola minyak mentah, dan produk kilang subholding PT Pertamina Patraniaga. Harley Siregar mengatakan, Ahok selama pemeriksaan tadi belum membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Namun, Ahok sudah membawa data yang bersifat soft copy. Menurut Ahok, Kejagung perlu mengambil data di Pertamina untuk selanjutnya dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Diketahui pemirsa, Ahok hadir di Kejaksaan Agung pada Kamis pagi tadi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama tahun 2018-2023.
Sebelum diperiksa, Ahok menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi di Pertamina sebenarnya lebih berkaitan dengan subholding atau anak perusahaan, bukan pada struktur utama perusahaan itu sendiri. Ahok juga membawa data rapat yang dimiliki oleh Pertamina sebagai bahan pendukung dalam pemeriksaan. Hal ini juga tadi sudah dinyatakan oleh Ahok selepas ia diperiksa oleh penyidik. Dalam perkembangan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk 6 petinggi dari anak perusahaan Pertamina. Tersangka yang diincar meliputi Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Fernandi, serta sejumlah nama lainnya. Terdapat juga 3 broker yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Muhammad Keri Adrianto Riza dari PT Navigator Katulistiwa. Kejagung memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini pada tahun 2023 saja mencapai 193,7 triliun rupiah. Kalau dia yang benar pada hari 13 ada orang kemarin sekolah lagi aman nggak? Ya, itu boleh nggak? Pemeriksaan terhadap saksi bersama Menteri bahwa pertanyaan yang dilakukan dalam saat ini masih bersifat pertanyaan ya setidaknya ada 14 pertanyaan yang bersangkutan lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding PT Pertamina Persero terkait dengan pelaksanaan fungsi melakukan aktivitas pengawasan ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola dan perwakilan di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua kami sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen ya, jadi kepada data yang bersifat soft copy di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus lakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina Persero ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik dan terkait dengan notulen-notulen rapat ya, yang dilakukan oleh direksi atau komisaris ya, dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita pada saat yang sama juga dilakukan ekspor ya, terhadap minyak mentah dan jadi semua ini masih dalam proses ya, dan penyidik akan terus mendalami ya
keterangannya sembari kita masih menunggu ya dokumen ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan itu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan kita. Tapi ada pemeriksaan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok, ada hal yang Nah, karena yang bersangkutan kan menjawab setiap pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih dari bersifat umum ya, terkait dengan usia yang bersangkutan, kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana-rencana ekspor ya. Nah, semua itu tentu diarahkan pada peran dari 9 tersangka. Terus kalau pemeriksaan terhadap 9 tersangka yang jajaran teknis kemarin gimana Pak? Apa perkembangannya? Ya semua itu akan tentu diarahkan pada bagaimana dalam konteks pembuktian terhadap perbuatan tersangka. Yang saksi yang kemarin Iya, yang regional. iya, semua yang regional, yang teknis, ya bahkan ada juga beberapa yang sudah diperiksa, termasuk yang direksi kan. Nah, jadi semua itu dalam rangka bagaimana penyidik menemukan bukti sebagai bukti, ya, itu untuk lebih terang dari mereka berdua. Pak, ada rencana pemanggilan Ahok lagi nggak Pak? Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kan tadi saksi kan tidak kalau membawa dokumen itu kan itu adanya di Pertamina. Jadi mungkin dalam soft copy apa? Ya. Nah itu kan kita mau harus dokumennya ya. Jangan sampai ada data yang berbeda. Gitu. Nanti kita mintakan dulu, kemudian akan dipelajari. Nah kalau memang masih diperlukan tentu akan dilakukan pemeriksaan. Pak, kalau orang-orang senang itu Pak gimana Pak yang ditemukan oleh DPR? Apakah mereka masih memainkan HP, SK gitu yang grup orang-orang senang? Kok di sini tidak ada? Pak, ada fakta baru lagi nggak Pak ditemukan saat pemeriksaan Pak ekspor impor itu? Kan Pak Ahok tadi mengetahui ada ekspor impornya. Itu apakah mungkin Pak Ahok jadi tersangka atau seperti itu cukup nggak Pak? Ya ini kan pemeriksaan saksi, jadi tidak semua orang harus jadi tersangka. Jadi bagaimana pengetahuannya terhadap perbuatan para tersangka itu yang difokus. Pak, ini kan saksi Pak Basuki ini kan diperiksa sebagai komisaris utamanya Pertamina, perannya sebagai pengawas gitu kan. Tapi kenapa penyidik melompat meminta keterangannya, sementara pengambil kebijakannya sampai saat ini belum diperiksa di level Pertamina, kayak direktur utama dan lain sebagainya. Ya semua itu didalami, sabar aja ya. Ya semua didalami dan kan ini belum selesai penyidikannya. Apa memang sudah ada pemanggilan untuk direktur utama untuk Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, selesai diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina pada Kamis petang. Ahok mengaku sudah memberitahu semua yang ia ketahui kepada penyidik. Ahok diperiksa selama kurang lebih 8 jam oleh penyidik Kejagung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ahok mengaku menjadi saksi dari 9 orang tersangka yang sudah ditetapkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini terkejut bahwa data yang dihimpun penyidik sangatlah lengkap. Terlebih, ternyata ada praktik-praktik yang menyeleweng yang terjadi di Pertamina. Ahok pun menyatakan siap jika dipanggil kembali oleh penyidik untuk memberikan keterangan tambahan. Enggak, jadi ternyata
dari Kejaksaan Agung, saya nggak tahu, harusnya dipanggil ya. Pak, kan tulisannya kan masih dirut-dirut yang lama. Kalau Pak Rifat Pak, harusnya langsung juga dipanggil mungkin. Sebagai Mahkamah Oke, yuk. Pak, dikit aja Pak Ahok. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional, saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh ya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampai pada kantor Kejaksaan Penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa tuh. Tadi terbilang lama, tadi terbilang lama pertanyaan terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Ya wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Mungkin fakta baru ada beda yang baru yang Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 udah 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Kalau dari kesesuaian antara misalnya saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa yang Bapak spill dari dokumen itu? Ini aja, saya kira nanti tunggu aja, ya Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia kita diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya, saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ada Gitu ya. soal nama Rias Khalid atau broker-broker lainnya sih Pak? Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin namanya itu biar Makanya ungkap juga. saya dari dulu ngotot bikin LKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita yang lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim. Kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip
boleh diekspor kembali nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju. Pemirsa, sementara itu Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar mengatakan pertanyaan yang diajukan penyidik ke mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih bersifat umum. Ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan, termasuk bagaimana tugas dan fungsi Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Hal ini terkait dengan fungsi pengawasan, termasuk mengawasi importasi, tata kelola minyak mentah, dan produk kilang subholding PT Pertamina Patraniaga. Harley Siregar mengatakan, Ahok selama pemeriksaan tadi belum membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Namun, Ahok sudah membawa data yang bersifat soft copy. Menurut Ahok, Kejagung perlu mengambil data di Pertamina untuk selanjutnya dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Diketahui pemirsa, Ahok hadir di Kejaksaan Agung pada Kamis pagi tadi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama tahun 2018-2023. Sebelum diperiksa, Ahok menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi di Pertamina sebenarnya lebih berkaitan dengan subholding atau anak perusahaan, bukan pada struktur utama perusahaan itu sendiri. Ahok juga membawa data rapat yang dimiliki oleh Pertamina sebagai bahan pendukung dalam pemeriksaan. Hal ini juga tadi sudah dinyatakan oleh Ahok selepas ia diperiksa oleh penyidik. Dalam perkembangan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk 6 petinggi dari anak perusahaan Pertamina. Tersangka yang diincar meliputi Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Fernandi, serta sejumlah nama lainnya. Terdapat juga 3 broker yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Muhammad Keri Adrianto Riza dari PT Navigator Katulistiwa. Kejagung memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini pada tahun 2023 saja mencapai 193,7 triliun rupiah. Kalau dia yang pengaruh pada hari sampai jatuh 13 ada orang kemarin aman nggak? Itu boleh nggak? Pemeriksaan kepada saksi bersama bahwa pertanyaan yang dalam saat ini masih bersifat pertanyaan umum, ya, setidaknya ada 14 pertanyaan lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding PT Pertamina Persero terkait dengan pelaksanaan fungsi konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen, ya, jadi kepada data yang bersifat soft copy, di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus lakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina Persero, ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap
yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat ya yang dilakukan oleh direksi atau komisaris ya, dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga jadi melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengakui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita pada saat yang sama juga dilakukan ekspor ya terhadap minyak mentah dan jadi semua ini masih dalam proses ya dan penyidik akan terus mendalami ya keterangannya sembari kita masih menunggu ya dokumen ya apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan itu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan Tapi ada keputusan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ada hal yang baru. Nah, karena yang bersangkutan kan menjawab sejumlah pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih lebih bersifat umum ya, terkait dengan usia bersangkutan, kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana-rencana ekspor impor ya. Nah semua itu tentu diarahkan pada peran dari 9 tersangka. Terus kalau pemeriksaan terhadap 9 tersangka yang jajaran teknis kemarin gimana Pak? Apa perkembangannya? Ya semua itu akan tentu diarahkan pada bagaimana dalam konteks pembuktian terhadap perbuatan tersangka. Yang saksi yang kemarin Iya, yang regional. Iya, semua yang regional, yang teknis, ya bahkan ada juga beberapa yang sudah diperiksa, termasuk yang direksi kan. Nah, jadi semua itu dalam rangka bagaimana penyidik menemukan bukti sebagai bukti, ya. Itu lebih terang dari Pak, ada rencana pemanggilan Ahok lagi nggak Pak? Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kan tadi saksi kan tidak kalau membawa dokumen itu kan itu adanya di Pertamina. Jadi kita mungkin dalam soft copy ya. Nah itu kan kita mau harus dokumennya ya. Jangan sampai ada data yang berbeda. Nanti kita mintakan dulu, kemudian akan dipelajari. Nah kalau memang masih belum tentu akan dilakukan pemeriksaan. Pak, kalau WA orang-orang senang itu gimana Pak yang ditemukan oleh DPR? Apakah mereka masih memainkan HP, SK gitu, yang grup orang-orang senang? Di sini tidak ada. Pak, tadi kan Pak, ada fakta baru lagi nggak Pak ditemukan saat pengadaan Pak ekspor impor itu kan Pak Ahok tadi mengetahui ada ekspor impornya. Itu apakah mungkin Pak Ahok jadi tersangka atau seperti itu cukup nggak Pak? Ya ini kan pemeriksaan saksi, jadi tidak semua orang harus jadi tersangka. Jadi bagaimana pengetahuannya terhadap perbuatan para tersangka itu yang difokus. Pak, ini kan saksi Pak Basuki ini kan diperiksa sebagai komisaris utamanya Pertamina, perannya sebagai pengawas gitu kan. Tapi kenapa penyidik melompat meminta keterangannya, sementara pengambil kebijakannya sampai saat ini belum diperiksa di level Pertamina, kayak direktur utama dan lain sebagainya. Ya semua itu didalami, sabar aja ya. Ya semua didalami. Dan kan ini belum selesai penyidikan. Apa memang sudah ada Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita.
Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, selesai diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina pada Kamis petang. Ahok mengaku sudah memberitahu semua yang ia ketahui kepada penyidik. Ahok diperiksa selama kurang lebih 8 jam oleh penyidik Kejagung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ahok mengaku menjadi saksi dari 9 orang tersangka yang sudah ditetapkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini terkejut bahwa data yang dihimpun penyidik sangatlah lengkap. Terlebih, ternyata ada praktik-praktik yang menyeleweng yang terjadi di Pertamina. Ahok pun menyatakan siap jika dipanggil kembali oleh penyidik untuk memberikan keterangan tambahan. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, selesai diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina pada Kamis petang. Ahok mengaku sudah memberitahu semua yang ia ketahui kepada penyidik. Ahok diperiksa selama kurang lebih 8 jam oleh penyidik Kejagung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ahok mengaku menjadi saksi dari 9 orang tersangka yang sudah ditetapkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini terkejut bahwa data yang dihimpun penyidik sangatlah lengkap. Terlebih, ternyata ada praktik-praktik yang menyeleweng yang terjadi di Pertamina. Ahok pun menyatakan siap jika dipanggil kembali oleh penyidik untuk memberikan keterangan tambahan. Tadi kita ajak Ahok. Tengah aja Pak, tengah aja. Oke, siap bentar guys. Oke, boleh dikasih bentar. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung saya nggak tahu, saya dipanggil ya. Kan sisanya kan masih dirut-dirut yang lama. Kalau Pak Rifat Pak harusnya tidak dipanggil mungkin. Sebagai maksimal di penjara. Yang Bapak ketahui juga. Oke, yuk semua. Tadi kita ajak Ahok. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja. Oh ya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampai pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah.
Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa tuh. Ahok tadi terbilang lama, Ahok tadi terbilang lama pertanyaan di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Tapi wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Fakta baru ada pengadaan beda Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kayak itu ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Kalau dari kesesuaian antara misalnya saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa yang Bapak spill dari dokumen itu? Oke, ini aja, saya kira nanti tunggu aja, ya Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung ya kita diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ada Gitu ya. soal nama Rias Khalid atau broker-broker lainnya sih Pak? Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin namanya itu biar Makanya ungkap juga. saya dari dulu ngotot bikin LKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan sudah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim. Kelabakan kita. Pada pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju. Pemirsa, sementara itu Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar mengatakan pertanyaan yang diajukan penyidik ke mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih bersifat umum. Ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan, termasuk bagaimana tugas dan fungsi Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Hal ini terkait dengan fungsi pengawasan, termasuk mengawasi importasi, tata kelola minyak mentah, dan produk kilang subholding PT Pertamina Patraniaga. Harley Siregar mengatakan, Ahok selama pemeriksaan tadi belum membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Namun, Ahok sudah membawa data yang bersifat soft copy. Menurut Ahok, Kejagung perlu mengambil data di Pertamina untuk selanjutnya dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Diketahui pemirsa, Ahok hadir di Kejaksaan Agung pada Kamis pagi tadi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama tahun 2018-2023. Sebelum diperiksa, Ahok menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi di Pertamina sebenarnya lebih berkaitan dengan subholding atau anak perusahaan, bukan pada struktur utama perusahaan itu sendiri. Ahok juga membawa data rapat yang dimiliki oleh Pertamina sebagai bahan pendukung dalam pemeriksaan. Hal ini juga tadi sudah dinyatakan oleh Ahok selepas ia diperiksa oleh penyidik. Dalam perkembangan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk 6 petinggi dari anak perusahaan Pertamina. Tersangka yang diincar meliputi Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan,
dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Fernandi, serta sejumlah nama lainnya. Terdapat juga 3 broker yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Muhammad Keri Adrianto Riza dari PT Navigator Katulistiwa. Kejagung memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini pada tahun 2023 saja mencapai 193,7 triliun rupiah. Kalau dia yang benar pada hari sampai jam 13 ada orang kemarin. Aman nggak? Ya. Itu boleh nggak? Pemeriksaan kepada saksi bersama Pak bahwa pertanyaan yang dilakukan dalam saat ini masih bersifat pertanyaan umum, ya, setidaknya dan 14 pertanyaan yang bersangkutan lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding PT Pertamina Persero terkait dengan pelaksanaan fungsi konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola dan kilang di subholding PT Pertamina Persero. Nah, yang kedua kami sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen, ya, jadi kepada data yang bersifat soft copy, di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina Persero, ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat, ya, yang dilakukan oleh direksi atau komisaris, ya, dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor, ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita pada saat yang sama juga dilakukan ekspor, ya, terhadap minyak mentah dan jadi semua ini masih dalam proses, ya, dan penyidik akan terus mendalami, ya, keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu, ya, dokumen, ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan itu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap bersangkutan. Tapi ada keputusan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok hal yang Nah, karena yang bersangkutan kan menjawab sesuai pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih lebih bersifat umum, ya, terkait dengan usia bersangkutan, kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana ekspor impor, ya. Nah, semua itu tentu diarahkan pada
peran dari 9 tersangka. Terus kalau pemeriksaan terhadap 9 tersangka yang jajaran teknis kemarin gimana Pak? Apa perkembangannya? Ya semua itu akan tentu diarahkan pada bagaimana dalam konteks pembuktian terhadap perbuatan tersangka. Yang saksi yang kemarin diperiksa itu, yang regional. Iya, semua yang regional, yang teknis, ya. Bahkan ada juga beberapa yang sudah diperiksa, termasuk yang direksi, kan. Jadi semua itu dalam rangka bagaimana penyidik menemukan bukti sebagai bukti. Ya. Itu juga lebih terang dari Pak, ada rencana pemanggilan Ahok lagi nggak Pak? ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kan tadi saksi kan tidak kalau membawa dokumen itu kan itu adanya di Pertamina. Jadi kita mungkin dalam soft copy ya. Nah itu kan kita mau harus dokumennya ya. Jangan sampai ada data yang berbeda. Nanti kita mintakan dulu, kemudian akan dipelajari. Nah kalau memang masih betul-betul tentu akan melakukan pemeriksaan. Pak, kalau WA orang senang itu gimana Pak yang ditemukan oleh DPR? Apakah mereka masih memainkan HP atau SK gitu yang grup orang senang? Di sini tidak ada. Pak, tadi kan Pak, ada fakta baru lagi nggak Pak ditemukan saat pemeriksaan? Pak, ekspor impor itu kan Pak Ahok tadi mengetahui ada ekspor impornya. Itu apakah mungkin Pak Ahok jadi tersangka atau seperti itu cukup nggak Pak? Ya ini kan pemeriksaan saksi, jadi tidak semua orang harus jadi tersangka. Jadi bagaimana pengetahuan terhadap perbuatan para tersangka itu yang difokus. Pak, ini kan saksi Pak Basuki ini kan diperiksa sebagai komisaris utamanya Pertamina, perannya sebagai pengawas gitu kan. Tapi kenapa penyidik melompat meminta keterangannya, sementara pengambil kebijakannya sampai saat ini belum diperiksa di level Pertamina, kayak direktur utama dan lain sebagainya. Ya semua itu didalami, sabar aja ya. Ya semua didalami. Dan kan ini belum selesai penyidikan. Apa memang sudah ada pemanggilan untuk direktur utama untuk diminta keterangannya? Kalau nanti sudah dipanggil akan disampaikan. Ya. Tapi itu bagian dari strategi penyidikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, selesai diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina pada Kamis petang. Ahok mengaku sudah memberitahu semua yang ia ketahui kepada penyidik. Ahok diperiksa selama kurang lebih 8 jam oleh penyidik Kejagung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ahok mengaku menjadi saksi dari 9 orang tersangka yang sudah ditetapkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini terkejut bahwa data yang dihimpun penyidik sangatlah lengkap. Terlebih, ternyata ada praktik-praktik yang menyeleweng yang terjadi di Pertamina. Ahok pun menyatakan siap jika dipanggil kembali oleh penyidik untuk memberikan keterangan tambahan. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung saya nggak tahu, saya dipanggil ya. Kan sisanya kan masih dirut-dirut yang lama. Kalau Pak Rifat harusnya mantan di juga dipanggil mungkin. Sebagai maklumat di penjara, apa menurut yang Bapak ketahui juga? Oke, yuk. Jadi
ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional, saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh ya belum baliknya. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampai pada kantor Kejaksaan Penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa tuh. Tadi terbilang lama pertanyaan terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Ya wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Fakta baru ada Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 udah 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Kalau dari kesesuaian antara misalnya saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa yang Bapak spill dari dokumen itu? Ini aja, saya kira nanti tunggu aja, ya Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.